Kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya. Industri ini bisa nanti naik ke sebuah industri. Tahapannya di negara-negara ya seperti itu tahapannya. Kualitasnya gimana Pak? Kualitas mobilnya naik sendiri, cek sendiri. Bagus apa interiornya, cantik, catnya mulus bagus, apalagi mesinnya juga halus, apalagi AC-nya dingin, apalagi Harganya Pak? harganya 95 juta. Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, Inden. nunggunya 3 tahun. Mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Mobil SMK sempat menghebohkan beberapa tahun lalu. Apalagi, merek ini sempat digadang-gadang menjadi mobil nasional. Kini tidak banyak yang tahu nasib mobil SMK di tanah air. Namun, baru-baru ini seorang pria Parubaya memperlihatkan kondisi terkini pabrik mobil SMK di Boyolali, Jawa Tengah. Mobil SMK calon Mopnas besutan Jokowi menjadi mobil 5 tahunan, muncul hanya menjelang pemilu Pilpres. Punya pabrik juga di Jalan Sambi, Boyolali. Pabriknya cukup luas, tapi sepi, tidak terlihat tanda-tanda kegiatan produksi. Dalam video yang diunggah, ia mengendarai motor dan berhenti tepat di depan pabrik yang berada di Kecamatan Sambi, Boyolali. Ia melaporkan kondisi terkini dari pabrik tersebut. Pabriknya pun terbilang luas dengan didominasi cat warna putih dan merah. Tidak banyak aktivitas di pabrik tersebut. Bahkan hanya ada satu mobil dan beberapa motor yang diparkir. Terlihat juga ada satu satpam yang berjaga di pintu masuk. Tidak ada kegiatan sama sekali sebagai pabrik mobil nasional. Di depan ada sawah yang terbentang, tidak ada penduduk di sekelilingnya. Sepi, masih sawah. Menurut Bapak, sehubungan dengan pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi, ada yang bisa diterangkan? Ya ini pabrik ini kelihatannya kok sepi sekali ya. Barangkali belum produksi atau sudah produksi di sini. Katanya sudah 7.000 Bapak. Secondnya kok nggak ada ya Pak ya? Dealernya aja gimana ya? Ada ya. Ya mudah-mudahan SMK bisa berkembang, bisa maju terus, pantang mundur. Kapan Mas mulai meninggalkan atau katakanlah tidak percaya sama Jokowi? Sebenarnya masih ketika jadi gubernur tuh, saya masih ada 1-2 kedekatan. Komunikasi. Komunikasi ketika beliau gubernur, kebetulan saya tunjuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga oleh Pak Presiden SBY. Itu ketika kami mau memindahkan Stadion Lebak Bulus, karena Stadion Lebak Bulus digunakan untuk MRT. Nah di situ yang viral Mas, karena videonya lagi viral nih. Yang disebut-sebut Roy Suryo itu dulu pernah katanya adiknya Jokowi gitu kan saya nganggap dia sebagai kakak. Ya itu kan unggah-ungguh atau tata sopan kita. Saya sowan ke balai kota itu masih dekat. Masih dekat waktu itu. Tapi ketika kemudian kasus itu calon stadionnya waktu itu nggak jadi kan sempat JIS itu kan masuk lama. Nah itu mulai. Jadi kan itu sudah pelanggaran. Mulai distrust. Pelanggaran terhadap undang-undang keolahragaan. Nggak tiba-tiba MRT-nya dibangun dan lah kita kan harus bertanggung jawab pada Jakmania kan. Betul. Mau stadionnya mau di mana? Ya kan di Menteng udah nggak bisa. Betul kan, udah nggak boleh di sini. Nah yang dituduh kan kantor Kemenpora. Dituduh kami itu melakukan ya mungkin dikatakan udah terimalah apalah. Nah itu jadi saya nagih-nagih. Kalau itu memang jagoan urusan begitu. Gitu jadi artinya itulah mulai. Dari situ sudah mulai inilah ya. Dan yang menarik ketika. Berarti itu berapa lama? 2 tahun? Nggak lama lah, itu ya sekitar 1-2 tahun. 1-2 tahun, berarti saya lebih lama tertipu. Pakar telematika Roy Suryo mengungkapkan, awal mula perseteruan dirinya dengan Jokowi
Dimulai dari janji Jokowi merelokasi Stadion Lebak Bulus yang saat itu diubah menjadi proyek MRT. Ia sempat percaya dan mengapresiasi Jokowi yang bakal mengalihfungsikan stadion itu. Roy bahkan mengaku sempat mengupayakan percepatan pembangunan fasilitas olahraga di Jakarta bersama Jokowi kala itu. Namun, berjalannya waktu, ternyata janji Jokowi saat itu hanya omong kosong. Bahkan sampai ia menjadi presiden, stadion untuk Persija Jakarta belum terbangun. Akhirnya, Roy Suryo yang terus ditagih oleh supporter Persija. Dan saya sudah benar-benar memisahkan atau nggak sepakat itu ketika tahun 2014. 2014 itu pada saat malam peringatan kemerdekaan, ya, saya pulang dari Nasdem Clock waktu itu karena kita bikin acara Kemenpora di sana. Itu di kantor Kemenpora, saya mentaskan wayang. Yang wayang itu sekarang sering saya pentaskan. Namanya Petro Jadi Ratu. Ya. Itu marah. Itu lukisannya. Lah ya itu. Petro Jadi Ratu. Saya kadang-kadang bawa wayang. Petro Jadi Ratu. Nah itu kabarnya yang saya dengar marah besar. Terhina. Ya karena simbol-simbol kultural kayak begitu kan sangat dipedulikan oleh dia di Petro Jadi Ratu tuh jadi Prabu Wel Kedua Beh, kantong bolong gitu. Dan terbukti sekarang Mas kantongnya bolong. Ya toh 11 triliun 11.000 triliun di kantong. Bolong semua kan. Nah, selain itu, Roy Suryo juga mengatakan usai Jokowi tidak menepati janjinya membangun stadion BMW kala itu, Roy Suryo lalu mementaskan wayang dengan judul Petro Jadi Ratu. Hal itulah yang kemudian membuat Jokowi marah. Sejak saat itu, hubungan Roy Suryo dengan Jokowi terus memanas. Dulu awalnya kan Pak Kiat yang ngeluh pertama soal SMK itu, Pak. Mas kalau ingat atau pemirsa DSTV ini ingat, itu dulu kan mobil itu kan namanya Kiat SMK. Tapi nama Kiat tiba-tiba dihalingkan, ditendang gitu aja. Iya. Karena nggak mau orang lain yang punya branding di situ. Jadi kan ternyata menendang orang dekat itu memang sudah sering. Iya, memang punya karakter sedikit tega, bahkan mungkin agak tega gitu ya. Jangankan orang dekat, menendang ibunya saja mau. Ibu. Saya nggak mau sampai ke sana. Hal-hal yang pribadional walaupun kita tahu, oke lah jangan dulu. Oke, nah saya juga mau bilang sama pemirsa ya. Dulu coba perhatikan saja orang-orang yang dulu berada di belakang Jokowi ya, dia jadi gubernur terus presiden. Sebut saja Mas Hasto Kristianto, malah dihadirin penjara kan. Si Reni Sumarno ya, begitu juga nendangnya. Sudirman Said gimana, Anies Baswedan kayak apa kan Anies gitu Baswedan itu adalah deklarator loh ya. Yang naik mobil bukan naik mobil, naik bajainya kan. Betul. Yang bawakan kan Mas Anies waktu itu. Iya, jadi